Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ma kana, dan tidaklah li nafsin bagi suatu jiwa an tamuta, bahwa dia akan mati, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, kitaban sebagai ketetapan, muajjala yang telah ditentukan waktunya. Tidaklah seorang mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi kematian seseorang itu adalah karena ajal. Jadi kalau di ayat lain disebutkan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa juga dimajukan. Jadi misalnya ada orang yang bunuh diri, misalnya dia karena punya masalah, kemudian tidak mengatakan saya tidak kuat lagi hidup, akhirnya dia bunuh diri, terjun dari lantai 50 misalnya. Kalau belum ajalnya, belum Allah tetapkan ajalnya, walaupun dia jatuh dari lantai 50 itu tidak akan mati. Demikian juga misalnya kalau ada orang yang sudah sakarat tapi dia minta ditangguhkan waktunya untuk ditambahi lagi sehari, 2 hari atau 5 hari, itu kalau sudah ajalnya nggak bisa dimundurkan. Memang sudah sesuai dengan kitaban, ketetapan yang ditentukan waktunya. Maka ada seseorang yang meninggal itu hal yang menyebabkan dia meninggal itu hanya sababiah saja. Karena konon riwayatnya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, itu pernah matur sama Allah. Ya Allah, kalau saya itu malaikat yang paling dibenci karena sukanya mencabut nyawa. Jadi orang itu kalau ada yang meninggal mesti menyalahkannya saya karena saya mencabut nyawa. Maka Allah berfirman, kalau agar manusia tidak menyalahkan malaikat Israel, maka ada sababiah yang menyebabkan dia meninggal. Misalnya ada orang yang kelihatannya nggak mungkin meninggal, kayak misalnya dilempar batu, padahal batunya kecil, dilempar tiba-tiba mati. Itu kan lah kok dilempar batu kok mati. Atau orang masih naik sepeda tiba-tiba jatuh mati. Itu hanya sababiah. Sebenarnya yang nyabut nyawa itu adalah Allah memerintahkan kepada malaikat Israel. Tapi ketika ada orang meninggal, orang mesti tanya kenapa meninggalin? Karena sakit, karena jatuh, karena tabrakan misalnya. Itu sesuai ajalnya. Tapi agar manusia tidak menyalahkan malaikat Israel, Allah kasih sababiah yang menjadikan sebab sehingga dia menjadi meninggal. Maka ada orang yang enggak di luar nalar, tidur tidak bangun lagi, kan ada, itu sababiahnya. Jadi manusia enggak menyalahkan malaikat Israel. Misalnya ada orang yang matinya kenapa? Karena dicabut nyawanya, ya benar ya. Tapi kan jarang yang mengatakan seperti itu. Meninggalnya kenapa? Karena sakit. Atau meninggalnya kenapa? Karena jatuh ataupun yang lain. Jadi yang dicalahkan bukan malaikat Israelnya. Malaikat Israel pernah tanya sama Allah seperti itu. Sesuai dengan kitaban muajjala, ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya, barang siapa yang menginginkan pahala dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan darinya. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, nu'tihi minha, kami akan berikan darinya. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada manusia, kalau yang menginginkan pahala dunia, Allah kasih dari dunia itu. Kalau ada yang menginginkan pahala akhirat, Allah kasih juga dari pahala akhirat itu. Maka ini bentuk sifat rahmannya Allah
Manusia yang iman ataupun yang tidak iman semua mendapatkan rizki. Kan kadang ada orang yang dia itu non muslim, kemudian dia suka sedekah. Dilalah dari sedekahnya itu usahanya tambah lancar, tambah maju, rezekinya tambah mengalir, padahal itu bukan muslim. Karena memang sudah Allah janjikan kalau yang menginfakkan hartanya maka Allah akan berikan kelipatan dari infaknya. Walaupun dia non muslim dikasih, tapi kasihnya di dunia. Orang muslim misalnya minta di akhirat, ya nanti dikasih di akhirat. Maka kita jangan ini yang disebutkan di kitab At-Tibyan ini, jangan sampai kita mengharapkan dunia saja, karena kalau kita mengharapkan dunia, Allah kasih tapi nanti akhirat tidak dapat apa-apa. Maka kita doanya kita harapkan kebaikan dunia dan akhirat, atau paling tidak akhiratnya kita biar selamat. Jadi jangan sebagai muslim yang baik, jangan kita apa-apa ditujukannya untuk dunia. Misalkan sedekah ditujukannya biar nanti dikasih kelipatan, dikasih di dunia. Itu jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita mengharapkan dunia, pangkat keduniaan misalnya, maka yang kita dapatkan hanya dunia saja, akhirat tidak dapat apa-apa. Memang sudah Allah janjikan seperti itu. Wasana syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sana jazi asyakirin disebut 2 kali pada ayat 144 dan 145, penutup dari kedua ayat ini. 144 wasaya jazillahu syakirin, redaksinya disebut Allahnya wasaya jazillahu syakirin. Kalau ayat 145 disebut wasanat syakirin, langsung pakai domir nahnu. Jadi ini orang yang pandai bersyukur, Allah akan kasih pahala. Syukur itu berupa apa? Khair doa, alhamdulillah. Jadi semua kebaikan apapun kita ucapkan alhamdulillah, walaupun itu kebaikan kecil yang bagi kita itu kok biasa toh, kita sebut alhamdulillah. Karena ketika kita bersyukur, Allah tambahkan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bentuk terima kasih kita kepada manusia itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi misalnya sampean diberikan misalkan duitnya nek pesik, terus ada teman-temannya sampean yang misalkan yang tak kasih 5.000 itu kan kecil, tapi sampean ucapkan terima kasih untuk teman-teman sampean